اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jamaah salat subuh yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tauhid, nikmat sunnah, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Dan kita harus selalu menjaga nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai diberikan nikmat oleh Allah tapi nikmat ini diingkari. Seperti perkataan seorang ulama, "Idza kunta fi ni'matin far'aha, fa innal ma'asi tuzilun ni'am, wa hutha bi ta'ati rabbil ibad, wa rabbul ibad sari'un niqam." Apabila engkau mendapatkan kenikmatan, maka jagalah nikmat itu. Jaga dengan sebaik-baiknya. Dan jauhilah yang namanya kemaksiatan, karena maksiat itu bisa menghilangkan nikmat Allah satu persatu. Dan hapus semua kemaksiatan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat cepat balasannya. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang memiliki akhlak yang agung dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang agung. Dan tak lupa pula kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa merupakan sebaik-baik bekal yang akan kita bawa ke akhirat nanti. Dan takwa ini bisa menjadikan seseorang mulia di sisi Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang bertakwa. Seorang ulama mengatakan, "Lastu ara sa'adata jam'ul mal, walakinna at-taqiyya huwa as-sa'idu. Laisa as-sa'id alladhi tus'iduhu dunyahu, wa innama as-sa'idu alladhi yanju minan nar." Aku tidak berpendapat, kata ulama ini, bahwa kebahagiaan itu bisa didapat dengan mengumpulkan banyak harta. Bukan itu ternyata kebahagiaan. Akan tetapi orang yang bertakwa itulah orang yang bahagia. Orang yang bahagia bukanlah orang yang dibahagiakan oleh dunianya. Bukan orang yang punya rumah bertingkat. Bukan orang yang punya uang yang banyak. Bukan. Akan tetapi orang yang bahagia itu adalah orang yang selamat dari api neraka. Salah satu cara bagaimana agar kita diselamatkan dari neraka jahanam, yaitu tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada kesempatan ini ya sebenarnya yang mengisi adalah Ustaz Mustafid, ya Dr. Mustafid Anna LCMA. Karena beliau berhalangan, saya sebagai murid beliau ya diminta tolong untuk menggantikan beliau. Ya, jika apa yang saya sampaikan nanti ya kalau ada yang salah mohon diluruskan ya, karena kita sama-sama masih belajar. Ya, tema kita pada kesempatan ini ya berkaitan tentang masalah persatuan. Sesama muslim tidak boleh bercerai-berai.
Karena sebagai seorang muslim, ya, itu merupakan saudara muslim yang lainnya, dan kita tidak boleh namanya bercerai-berai. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah dengan tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai sama muslim tidak boleh namanya bercerai-berai. Karena sesungguhnya persatuan itu merupakan sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun cerai-berai, perpecahan, itu merupakan azab. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat dari Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Dia mengatakan al-i'tisamu rahmah wal furqatu azab. Bersatu atau persatuan itu merupakan rahmat. Wal furqatu azab, adapun perpecahan atau perceraian itu merupakan azab, tinggal tunggu kehancuran. Ya. Adapun yang berkaitan tentang dalil yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmah, ya, kalau kita telusuri, ya, ini, ya, hadisnya maudhu', ya, dia mengatakan hadisnya ini palsu. Ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan umatku rahmat. Hadis yang sahih, al-i'tisamu rahmah wal furqatu azab. Persatuan merupakan rahmat, adapun perpecahan itu merupakan azab. Ya. Jadi kita sebagai sesama muslim, ya, itu seharusnya seperti tubuh yang satu. Karena orang mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti tubuh yang satu. Yang mana ketika ada saudara yang mengalami kesulitan, dia ikut merasakan. Itulah seorang muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil mu'min kal jasadil wahid. Orang mukmin bagi mukmin yang lainnya seperti satu tubuh. Idza istaka minhu 'udwun tada'alahu sa'iruhuma. Apabila salah satu anggota tubuh merasakan sakit, maka semua akan merasakan sakit. Ya. Seperti itulah seorang mukmin, seperti itulah seorang muslim. Ya. Seharusnya dia, ya, saling bahu membahu, saling tolong menolong di atas ketakwaan. Tidak boleh saling bermusuhan, ya, karena kita semuanya bersaudara. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, al-mu'min lil mu'min yasuddu ba'duhu ba'da. Orang mukmin dengan mukmin yang lainnya, yang satu saling menguatkan sebagian yang lain. Tidak boleh saling menjatuhkan, tidak boleh, ya, di sini saling bertolak belakang. Ya, apapun itu atau siapapun itu merupakan saudara kita. Selama dia bersyahadat, ya, kiblat kita sama, kemudian kita sama-sama bersyahadat, kita sama-sama sholat 5 waktu, sama-sama berpuasa, ya. Jadi semua itu merupakan saudara kita. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebuah persatuan itu tidak akan terwujud ketika seseorang tidak menjaga 5 hal. Yang pertama, dalam maqasidus syariah ada 5 hal yang perlu kita jaga. Yang pertama, hifdzuddin, menjaga agama. Jaga agama kita. Jangan sampai kita menggadaikan agama kita gara-gara dunia. Ya. Jaga agama kita dari segala fitnah, fitnah subuhat, fitnah syahwat. Jaga agama kita dari bentuk kesyirikan. Jaga agama kita dari berbagai hal yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hifdzuddin. Kemudian hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Ini berarti seorang muslim tidak boleh sembarangan, ya, menumpahkan darah saudara sama muslim. Muslim dengan muslim yang lainnya haram darahnya, tidak boleh ditumpahkan. Jangankan sesama muslim, sesama yang selain muslim saja itu tidak boleh kita sembarangan menumpahkan darah. Ya. Ada orang-orang kafir yang harus kita lindungi.
Ada kafir dhimmi, orang kafir yang mendapatkan perlindungan dalam lingkungan kaum muslimin, tidak boleh kita tumpahkan darahnya. Kemudian ada kafir muahad, seorang kafir yang mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Kemudian ada kafir mustakman yang mendapatkan keamanan. Yang boleh kita perangi adalah kafir harbi, seorang kafir yang memerangi kita. Sesama orang kafir saja kita tidak boleh sembarangan menumpahkan darah, apalagi sesama muslim. Ya. Karena ada pemikiran-pemikiran berbahaya yang harus kita luruskan, yang menghalalkan darah seorang muslim. Ya. Padahal dalam sebuah kaidah disebutkan, al-aslu fi damil muslim wa irdihi wa malihi al-hurmah. Asal darah seorang muslim, kehormatan seorang muslim, dan harta seorang muslim haram. Maksudnya diharamkan untuk dirampas. Tidak boleh sembarangan membunuh. Ya, tidak boleh. Apalagi sama muslim. Menakut-nakuti saudara sama muslim saja dilarang sama Rasulullah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyurawi'a akhahul muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menakut-nakuti saudara sama muslim. Misalkan nih bapak-bapak, misalkan jahili temannya nyamar jadi pocong-pocongan di tempat yang gelap, kemudian nakut-nakuti saudaranya, itu saja dilarang sama Rasulullah. Apalagi dengan membunuh, menghilangkan nyawa seorang muslim, tidak boleh. Ya. Jadi hifdzun nafs ini perlu kita jaga. Bagaimana agar persatuan itu terwujud? Maka mari kita saling menjaga. Tidak boleh sembarangan menumpahkan darah seorang muslim. Kemudian hifdzul mal, menjaga harta. Sesama muslim tidak boleh mengambil hak saudaranya, tidak boleh mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar, dengan menzalimi saudaranya atau dengan mencuri harta saudaranya. Ini tidak diperbolehkan, bahkan hukumnya haram. Ya. Kemudian hifdun nasl, menjaga keturunan. Ya, kita harus betul-betul menjaga keturunan. Jangan sampai generasi-generasi kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai generasi-generasi kita salah pergaulan. Ini tugas kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita. Ya, hifdun nasl. Kemudian berikutnya hifdul ard, menjaga kehormatan. Hifdul irdi, sesama muslim harus selalu menjaga kehormatan saudaranya. Tidak boleh sama muslim saling menjatuhkan, saling menggibah. Ya, bahkan ustadz sama ustadz saling menjatuhkan. Ya, jamaah sama jamaah saling menjatuhkan, saling menggibah, saling menceritakan kejelekan sama muslim. Bagaimana umat Islam itu akan bersatu sedangkan orang-orang yang di atas saling menjatuhkan? Ya. Maka dari sini kita perlu introspeksi diri. Ya, mari kita bersatu, jauhi namanya perpecahan. Ya, kita harus saling menjaga kehormatan saudara kita sama muslim. Lihat bagaimana akhlaknya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ketika ada orang yang memusuhi dakwah beliau, ada orang yang menjatuhkan kehormatan beliau, tapi Imam Syafi'i rahimahullah taala tidak mau membalasnya. Beliau cukup mendoakan supaya orang itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai beliau mengumandangkan syair. Dalam syairnya beliau yang panjang, beliau mengatakan, "Kul bima syi'ta fi masabbati 'irdi, fas-sukuti 'anil la'imil jawabu. Ma ana 'adimul jawabi, walakin ma minal usli an tujibal kilabah. Yukhatibuni as-safih bikulli kubhin, fa akrahu an akuna lahu mujibah. Yazidu safahatan fa azidu hilma, ka'udin zadahu al-ihraqu tiba." Perhatikan perkataan Imam Syafi'i. Katakanlah sesukamu di dalam menjatuhkan kehormatanku, di dalam mencaci makiku, kata beliau. Karena sesungguhnya diamku dari orang yang hina adalah jawabanku. Beliau cukup diam ketika dihina, ketika dijatuhkan kehormatannya, beliau diam, hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, aku bukannya tidak punya jawaban,
Imam Syafi'i orang pintar, kalau debat nggak pernah kalah. Tapi ketika ada orang yang menjatuhkan kehormatan beliau, beliau tidak membalas. Kemudian beliau mengatakan, akan tapi singa tidak pantas meladeni anjing, kata beliau. Ngapain kita meladeni orang yang sok tahu, atau orang yang merasa paling hebat? Ya, ngapain kita ladeni orang seperti itu? Ya. Kemudian beliau mengatakan, setiap orang yang berkata kepadaku dengan perkataan yang buruk, perkataan yang jelek, tapi aku enggan untuk membalasnya, yazidu safahatan, orang bodoh akan semakin bodoh, fa'azidu hilma, dan aku akan semakin lemah lembut. Seperti kayu pewangi yang dibakar malah nambah semakin wangi. Biarkan orang berbicara apa, yang penting kita terus istiqomah di atas kebenaran. Ya, kalau kita ingin bersatu, tentu ya kita harus saling menjaga kehormatan sesama muslim. Kalau kita saling menjatuhkan, kapan umat Islam akan bersatu? Ya, inilah tugas kita bersama. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian setelah kita mengetahui 5 hal ini, ya kita harus menjaganya dan tidak boleh kita langgar. Dan solusinya bagaimana agar orang itu bisa bersatu? Ya, solusinya kita simak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdibuhu wa la yahkiruhu. At-taqwa hahuna, kata Rasulullah, wa yushiru ila sadrihi 3 marrat. Bihasbi imri'in min asy-syarri ay yahkira akhahu al-muslim. Kullu al-muslim 'ala al-muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ini solusinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah, siapa yang tahu nama asli Abu Hurairah? Ada di antara jamaah yang tahu nama asli Abu Hurairah? Siapa nama aslinya? Kita sering kenal Abu Hurairah, tapi siapa nama beliau yang sebenarnya? Namanya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Kenapa sering dipanggil Abu Hurairah? Karena beliau suka kucing. Karena hirrah itu artinya kucing. Karena sering pelihara kucing, kemudian suka kucing, dipanggillah Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah saling mendengki. Kalau seorang muslim ingin bersatu, solusinya la tahasadu, jangan saling mendengki sesama muslim. Ya, kata tahasadu diambil dari kata al-hasad. Apa itu hasad? Ya, tamanni zawali ni'matillah azza wa jalla 'alal ghair. Ada niatan untuk menghilangkan nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Itu dengki itu. Misalkan ada saudaranya diberikan nikmat oleh Allah, tapi dia dengki. Dan ada niatan dalam hatinya ingin menghilangkan nikmat yang ada pada saudaranya itu. Ya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan yang dinamakan hasad itu adalah karahatu ma an'amallahu alaihi, ya, atau ma an'amallahu bihi 'alal ghair. Benci ketika Allah memberikan nikmat kepada orang lain. Ya. Jangan sampai seorang itu ada perasaan dengki sama saudaranya, hilangkan sifat-sifat dengki. Ya, usahakan ketika ada saudara kita mendapatkan nikmat, ya, kita doakan malah. Ya, kita doakan supaya Allah tambah lagi nikmatnya. Ya. Jadi dengki ini dilarang. Makanya Rasulullah katakan la tahasadu, jangan saling mendengki. Dengki, ada dengki yang boleh, ya, ketika berurusan dengan urusan akhirat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan la hasada illa ala snataini, tidak boleh dengki kecuali terhadap 2 orang. Yang pertama, rajulun atahullahu ilman fa'allamahu.
seorang yang diberikan ilmu oleh Allah, lalu dia mengajarkan ilmunya. Boleh kita iri kepada orang-orang yang berilmu. Ya, akhirnya menjadikan kita semangat untuk menuntut ilmu, berlomba-lomba untuk mendalami ilmu agama. Ini boleh. Dan warajulun atahullahu malan, boleh dengki atau iri kepada orang yang diberikan harta oleh Allah, lalu dia menginfakkan hartanya di jalan Allah. Boleh kita iri, kita ingin jadi seperti dia. Ketika memiliki harta, kita ingin jadi orang yang dermawan. Ini diperbolehkan. Dan inilah yang disebut dengan hasad ghibthah, iri yang diperbolehkan. Dia iri tapi tujuannya untuk akhirat. Ya. Iri yang dia diperbolehkan adalah seorang iri atau dengki tapi ada tujuan untuk menghilangkan nikmat yang ada pada saudaranya. Ini yang tidak diperbolehkan. Ya, la tahasadu. Kalau ingin bersatu, jangan saling mendengki. Ini solusi yang pertama. Kemudian solusi yang kedua, wala tanajasu. Jangan saling menyakiti dalam hal jual beli. Misalkan ada seorang pembeli atau seorang penjual, dia sudah menjual barangnya, sudah sepakat nih, tiba-tiba dia merubah harga, akhirnya menyakiti pembelinya. Tidak boleh nih kita saling menyakiti dalam jual beli. Penjual tidak boleh menyakiti pembeli, pembeli tidak boleh juga menyakiti penjual. Ya, ini solusinya bagaimana seorang muslim itu bersatu. Ya. Kemudian wala tabaghadu, jangan saling membenci. Seorang muslim tidak boleh membenci. Ya. Membenci karena hawa nafsu, akhirnya dia ya tidak saling sapa, ketemu selalu ya saling membelakangi, tidak pernah mengucapkan salam kepada saudaranya karena ada kebencian di dalam hatinya. Usahakan kita hilangkan sifat benci ini kepada saudara kita. La tabaghadu. Ya. Dan banyak sekali hal-hal yang bisa menimbulkan kebencian. Ada gara-gara masalah di pasar, masalah jual beli, hanya benci sama saudaranya. Ada gara-gara masalah warisan sama saudara saling benci. Ya. Gara-gara masalah kerjaan akhirnya benci sama saudara. Ya. Dan banyak sekali penyebab kebencian ini. Usahakan apapun itu kebencian kita kepada saudara kita, maka kita hilangkan semua sifat benci itu. Ya. Bencilah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis disebutkan awsaku ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Ikatan keimanan yang paling kokoh itu adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kita benci, jangan sampai terus-terusan benci. Ya. Bencinya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah ketika seorang itu menjauhi sifat-sifat benci ini, dia akan mudah untuk bersatu sama muslim. Kemudian wala tadabaru. Sesama muslim tidak boleh saling membelakangi. Ketemu saudara sama muslim gak pernah salam, gak pernah senyum, bagaimana akan bersatu? Ya, misalkan nih gara-gara dia beda pemikiran atau beda pemahaman, yang satu misalkan jenggotan, yang satunya tidak jenggotan, yang satu celana cingkrang, yang satunya tidak celana cingkrang, akhirnya saling bertolak belakang. Oh, ini beda manhaj, hanya gak mau sapa. Oh, kita sudah beda paham, nah, akhirnya tidak mau sapa. Ya. Seharusnya siapapun itu, selama dia muslim itu saudara kita, dimanapun dia berada, kalau kita ketemu salam. Bukankah itu merupakan hak sama muslim? Dalam hadis disebutkan hakul muslim alal muslim sittun. Dalam riwayat lain hakul muslim alal muslim khamsun. Hak muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Ketika bertemu saudara, fasallim alaihi, ucapkan salam. Apa sih susahnya kita mengucapkan assalamualaikum? Ya.
salam kepada saudara atau senyum. Ya. Rasulullah pernah mengatakan, "Wala tahtakiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhi taliq." Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun ketika engkau ketemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Kalau nggak salam ya senyum, cukup senyum. Ya. Idzalah kita wasallim alaih. Kemudian wa idza da'aka fa'ajibhu, atau wa idza da'aka fa'ajibhu, ketika dia mengundangmu maka penuhi undangan itu. Penuhi undangan, misalkan undangan pernikahan atau undangan apa ya. Kalau diundang, kalau nggak ada udzur syar'i, kita penuhi undangan itu. Kemudian wa idza atisha fasamithu, ketika saudara kita bersin, kita doakan. Ya, ini hak muslim atas muslim yang lainnya. Wa idza stansuhaka fansahu, ketika dia minta nasihat, berikan nasihat. Sesama muslim, ya tentu kita harus saling nasihat menasihati. Ada saudara kita yang salah, kita nasihati. Dan kalau ada orang minta nasihat, ya kita nasihati. Bukan malah dibela. Saudaranya salah tapi dibelain. Ya. Makanya dalam ungkapan Arab disebutkan, "Shadiquka man sadaqaka wala man saddaqaka." Teman baikmu adalah yang selalu jujur kepadamu ketika kamu salah. Itu teman yang baik. Kalau kita salah ada yang negur, ada yang nasihati. Bukan orang yang selalu membenarkanmu ketika kamu salah. Mentang-mentang dia tokoh, mentang-mentang dia ini orang yang disegani, salah dia, tapi dibelain. Bukan itu teman baik. Jadi intinya kita sama muslim saling nasihat menasihati. Ada saudara minta nasihat, nasihati dengan cara yang baik. Kemudian wa idza marida fa'udhu, ketika ada saudara sakit, jenguk saudara kita. Perhatikan saudara-saudara kita yang sakit. Ya. Kemudian wa idza mata fattabihu, ketika dia meninggal maka iringilah jenazahnya. Jadi ini solusinya bagaimana agar kita bisa bersatu. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Ya. Kemudian wala yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'd. Kalau kita ingin bersatu sama muslim, ya, janganlah sebagian kalian menjual di atas jualan saudaranya. Maksudnya apa? Ketika ada saudara kita berjualan di pasar, kemudian ada pembeli, dia belum selesai nih urusannya sama pembeli, ya, misalkan dia menawarkan harga 100.000, tiba-tiba datang penjual lain. Penjual lain ini menawarkan dengan harga 75.000, merusak harga misalkan. Kemudian ini transaksinya belum selesai, tiba-tiba datang penjual yang lain, dia ingin menjual barang dagangannya, maka ini tidak diperbolehkan. Tunggu dulu sampai selesai, sampai penjualnya selesai urusannya dengan pembeli. Kalau memang dia membatalkan, baru kita boleh menawarkan barang dagangan kita. Ini maksudnya. Wala yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'd. Tidak boleh seseorang itu menjual di atas jualan orang lain. Ini kan namanya menyakiti hati saudaranya. Ya, akhirnya timbul kebencian. Ya, ini sering terjadi, Pak. Bagaimana orang itu akan bersatu kalau dalam masalah urusan ini saja dia tidak beres, ya. Kemudian wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ya. Al muslim akhul muslim, orang muslim saudara muslim yang lainnya. Maka dia tidak boleh saling menzolimi. Sesama muslim tidak boleh saling menzolimi. Yang kaya menzalimi yang miskin, yang punya jabatan tinggi menzalimi rakyatnya. Tidak boleh kita saling menzalimi. Ya, pernah dalam hadis disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ditanya oleh seorang sahabat, ya, dia mengatakan, apakah Rasulullah bersabda, unsur akhaka zaliman aw mazluman, tolonglah saudaramu baik yang zalim maupun yang dizalimi. Kita disuruh menolongnya. Kemudian sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ansuru zaliman afara'aita atau
ansuru mazluman idza kana mazluman afara'aita idza kana zaliman. Ya Rasulullah, aku ini bisa saja menolong orang yang terzolimi. Bagaimana pendapatmu ya jika ada orang yang zalim? Kaifa ansuruhu? Bagaimana cara aku untuk menolongnya? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tahjuzuhu wa tamna'uhu minaz zulmi fa inna dzalika nasruhu. Kamu cukup cegah dia, halangi dia dari kezaliman itu, karena itulah termasuk engkau menolongnya. Kalau ada orang yang berbuat zalim, kita cegah dia dari kezaliman. Kalau ada orang yang dizalimi, kita tolong orang yang dizalimi itu. Jangan biarkan saudara kita saling menzalimi. Ya, ini tugas kita. Kalau ada orang berbuat zalim, nasihati dia, jangan sampai dia berbuat zalim. Ya, ini solusinya agar kita bisa bersatu. Kemudian wala yakhduluhu, jangan saling menelantarkan. Ada saudara yang kesusahan, kemudian dia telantarkan saudaranya itu, tidak peduli terhadap saudaranya itu. Ya, ada orang miskin, dia tidak mau peduli terhadap orang miskin. Ya, wala yakdibuhu, dan tidak boleh berdusta. Tidak boleh saling berdusta. Ya, sampaikan yang hak. Karena kedustaan itu merupakan kegelisahan. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW disebutkan, as-sidqu tuma'ninah wal kadhibu ribah. Kejujuran itu merupakan ketentraman. Kalau orang jujur pasti tenang hidupnya. Berbeda dengan kedustaan, itu bisa mendatangkan kegelisahan. Kalau orang setiap hari dia berdusta, gelisah hatinya ini. Dan inilah termasuk tandanya orang munafik. Ketika dia berkata selalu dusta, ini orang munafik nih. Rasulullah mengatakan ayatul munafik salasah. Tanda orang munafik ada 3. Idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza atumina khana. Apabila dia berkata selalu dusta. Ya, apabila berjanji selalu ingkar janji. Apabila dipercaya selalu berkhianat. Ini tandanya orang munafik. Nah, kita sebagai orang beriman usahakan ya lisan kita ini tidak boleh berdusta. Kita harus selalu berkata jujur. Ya. Karena kejujuran itu akan mendatangkan kebaikan. Sedangkan kedustaan itu akan mendatangkan keburukan. Ya. Dusta atau bohong, ada dusta yang dilarang, ada juga dusta yang boleh. Boleh berdusta tapi tujuannya untuk kebaikan. Misalkan berdusta atau berbohong kepada istri, tujuannya untuk menyenangkan hati istri. Misalkan istrinya masak, tapi masakannya itu nggak enak. Ditanya sama istrinya, Mas, masakan saya enak nggak? Oh, enak sekali. Tujuannya untuk menyenangkan hati istri. Ya, ini nggak masalah. Agar istrinya itu tidak, misalnya tidak tersinggung gitu kan. Misalkan keasinan kita bilang, oh enak sekali masakannya, ini boleh. Atau boleh berbohong untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Ada orang nih mau bunuh saudaranya. Kemudian kita ingin lindungi nih saudara ini yang mau dibunuh ini, kita berbohong. Misalkan dia nanya, kamu lihat gak orang ini? Oh, saya gak lihat. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan nyawa saudara kita daripada dia dibunuh. Ya, ini yang diperbolehkan. Ya, adapun selain itu yang kita tidak boleh berdusta, ya, atau menyembunyikan kebenaran. Kemudian wala yahkirahu, jangan saling menghina. Sesama muslim tidak boleh namanya saling menghina. Siapapun itu, mau yang miskin mau yang kaya, sama di mata Allah. Yang membedakan adalah takwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling bertakwa di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Itu yang paling mulia, bukan orang yang paling kaya yang paling mulia. Bukan orang yang paling hebat yang paling mulia, tapi orang yang paling bertakwa. Maka semua manusia itu sama. Yang membedakan itu adalah takwa kepada Allah. Maka kita tidak boleh menghina saudara kita. Karena Pak ya, orang yang kita hina belum tentu kita lebih baik daripada dia. Betapa banyak orang yang diremehkan, yang dihina, justru amalan hati dia lebih mulia daripada kita. Makanya disebutkan dalam mahfuzat itu, la tahtakiranna man dunaka falikulli syai'in maziyah. Janganlah menghina orang yang berada di bawahmu, karena setiap orang itu pasti punya kelebihan. Karena namanya manusia nggak ada yang sempurna Pak.
ada kelebihan dan kekurangan. Dan disinilah kita saling melengkapi, Pak, sama muslim. Tidak boleh namanya saling menghina. Karena kita ingat bahwa orang yang terhina atau yang dihina, yang diremehkan, Pak ya, jangan kira doa mereka itu diijabah sama Allah. Dalam hadis disebutkan, rubba as'atha akbar madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrah. Berapa banyak orang yang rambutnya kusut, berdebu, pakaiannya sobek-sobek, madfu'un bil abwab, ketika dia minta-minta dia diusir oleh pemilik rumah. Law aqsama 'ala Allah la abarrah. Tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, kemudian dia berdoa kepada Allah, la abarrah, niscaya doanya langsung dikabulkan sama Allah. Maka jangan sekali-kali kita menghina orang yang berada di bawah kita. Ya, jangan pernah menghina. Makanya kalau kita ingin bersyukur, Pak, lihatlah orang yang berada di bawah kita. Jangan melihat orang yang berada di atas. Tapi kalau masalah urusan akhirat, ya kita lihat di atas, jangan lihat ke bawah. Kalau ada orang yang rajin sholat, kita lihat ke atas. Ya. Tapi masalah urusan dunia, jangan lihat ke atas, tapi lihat ke bawah. Ini agar kita itu semakin tawadhu, semakin bersyukur, dan tidak mudah meremehkan orang lain. Dalam sabda Rasulullah SAW disebutkan, unduru ila man huwa asfala minkum, wala tanduru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian, dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian, karena itu lebih pantas bagimu untuk tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mulai sekarang mari kita berusaha saling menghormati, kita saling memuliakan saudara kita, karena semuanya tidak ada yang sempurna dan kita ini ditugaskan untuk saling melengkapi. Saya lanjutkan sedikit lagi. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini kata Rasulullah. Takwa letaknya di hati. Seorang yang memiliki takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan muliakan hidupnya. Ya. Takwa ini juga bisa menjadikan seorang saling menghormati sama muslim karena dia memiliki takwa dalam hatinya. Kemudian bihasbi imri'in minasyarri, cukuplah seorang itu dikatakan berbuat buruk atau berbuat kejelekan ketika dia menghina saudaranya sesama muslim. Ya. Dan dengan menghina inilah yang menimbulkan perpecahan, Pak. Yang kaya menghina yang miskin, dihina terus saudaranya. Bagaimana akan timbul rasa cinta sedangkan dia selalu menghina saudaranya? Jangan pernah bangga dengan apa yang kita miliki, karena semuanya itu akan diambil oleh Allah dan semuanya merupakan titipan dari Allah. Ya. Kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irtuh. Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Berarti seorang muslim tidak boleh gampang-gampang menumpahkan darah. Seorang muslim tidak boleh gampang-gampang mengambil harta orang lain. Seorang muslim tidak boleh gampang-gampang menjatuhkan kehormatan orang lain. Nah, ketika semua ini dilakukan oleh seorang muslim, insya Allah persatuan itu pasti akan terwujud. Ya, ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah pasti akan terwujud. Dan persatuan sesama muslim ini harus dibangun di atas rasa suka orang lain. Dalam sebuah kaidah fikih disebutkan, al-ukhuwatu mabniyatun 'alal mutatallibat wala 'alal iddi'aat. Persatuan, persaudaraan itu dibangun di atas apa yang orang lain suka. Kita ingin bersatu, harus tumbuhkan dulu rasa cinta di dalam hati saudara kita. Jangan membuat orang benci sama kita. Nah, bagaimana agar kita bersatu? Wala 'alal id'aat, bukan atas tuntutan hak. Bukan itu persaudaraan. Mentang-mentang saudaranya kaya baru mau berteman. Saudaranya punya kedudukan tinggi baru dekat, baru mau berteman. Bukan seperti itu persaudaraan.
Yang namanya persaudara itu tentu kita persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, karena ada iman di dalam hati kita. Itulah persaudaraan yang sesungguhnya. Ya. Saya teringat perkataan Imam Syafi'i ya, untuk mengakhiri ya. Imam Syafi'i mengatakan, in qalla mali fa kullun nas qalla, in qalla mali fala khillun yusahibuni, wa in kathura mali fa kullun nas khallani. Ini masalah persaudaraan. Kata beliau, ketika aku nggak punya uang, kata Imam Syafi'i, tidak ada orang yang mau berteman denganku. Mentang-mentang temannya miskin, nggak ada yang ngajakin berteman, nggak ada yang mau silaturahim ke temannya itu. Ya. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, wa in kasura mali, ketika aku banyak harta, fa kullun nas khallani, semua orang mau berteman denganku. Ini menunjukkan ini persaudaraan ini karena dunia. Kalau kita ingin bersatu, bersaudara karena Allah, karena iman, maka bersatulah ya, kita betul-betul untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya pribadi dan kepada jamaah sekalian. Kalau ada pertanyaan, falyatafaddal masykuran.